orang bisa berinovasi memproduksi vaksin dalam waktu kurang dari setahun. Tahu teknologi dan canggihnya lagi ternyata teknologinya bukan hanya whole vaksin tetapi bisa memproduksi yang kita sebut dengan mRNA vaksin. Itu kan dan misalnya produk dari Moderna, Pfizer dan banyak lagi produk-produk yang lain kurang dari setahun dan ternyata kalau kita bandingin 100 tahun yang lalu pandemi itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk selesai. Cuma membutuhkan waktu 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Insan Dikti dan Sobat Kedereka semuanya. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya masih semangat ya untuk menjalani hari-hari terutama untuk menyaksikan podcast kita kali ini. Podcast Dikti Menyapa. Oke, Sobat Kedereka dan juga Insan Dikti, kita udah banyak ngomongin inovasi ya. Kita udah membahas mengenai inovasi di bidang digital, lalu juga di bidang ekonomi hijau, ekonomi biru. Dan kali ini kita akan fokus ke kesehatan ya. Jadi bagi Insan Dikti yang sekarang sedang berkecimpung di dunia kesehatan, boleh banget untuk stay tune sampai akhir sesi karena kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat hebat dan juga inspiratif ya. Beliau adalah seorang ketua Konsil Kedokteran dan beliau juga merupakan seorang guru besar serta beliau juga berfokus sebagai dokter medis dengan spesialis dan ilmuwan farmakologis, dokter jantung, ahli saraf dan juga elektrofisiologis. Oke, siapa lagi kalau bukan Profesor Taruna Ikrar. Halo, selamat siang Prof. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya mau mampir ke podcast Dikti Menyapa dan menyapa Insan Dikti semuanya di sini ya. Oke, Prof, sekarang kesibukannya lagi di bidang apa Prof? Sekarang tentu kalau di Indonesia tugas saya kan sebagai Ketua Konsil Kedokteran KKI. Tugas Konsil Kedokteran itu ternyata cukup banyak peran dan tugasnya karena Konsil Kedokteran itu berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 kita punya tugas utama atau wewenang utama itu menetapkan dan sekaligus mengesahkan. Apa itu yang ditetapkan dan disahkan? Pertama, registrasi dokter seluruh Indonesia. Jadi STR. Kemudian yang kedua, Konsil Kedokteran Indonesia juga bertanggung jawab menentukan standar pendidikan profesi dokter. Baik profesi dokter untuk dokter S1, dokter spesialis, ataupun konsultan atau super spesialis. Subspesialis itu juga kita yang menentukan. Sehingga kita punya hak memberikan rekomendasi pembukaan ataupun penutupan fakultas kedokteran, program studi kedokteran dan seterusnya, termasuk kedokteran gigi. Dan yang ketiga, proses pembinaan dokter di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia itu menjadi tanggung jawab dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia. Dan ya saya sebagai Ketua Konsil Kedokteran, jadi ternyata jumlah fakultas kedokteran kita itu kan ada 92, sekarang sudah 94, ada 2 yang baru. Terus kedokteran gigi, fakultas kedokteran gigi itu ada 32, ada yang baru 1 jadi 33 sekarang. Jumlah totalnya ada di 124 universitas yang tersebar di seluruh tanah air. Jadi ya kan kita visitasi, kita evaluasi dan sebagainya. Yang kedua, fasilitas kesehatan kita kan sangat banyak, mulai dari apa yang kita sebut dengan klinik pribadi sampai dengan rumah sakit tipe C, PD, tipe B dan tersebar di seluruh tanah air. Jadi tugas kita dan jumlah dokter se-Indonesia itu dokter gigi itu 273 ribuan, dokter umum itu 150 ribuan, terus dokter spesialis hampir 50 ribuan. Jadi, banyak kan? Banyak Jadi banget ya Prof. itulah tugas kami.
Wow. lumayan banyak kesibukannya. Selain itu saya juga sebagai guru besar farmakologi di Universitas Malahayati Lampung. Jadi disahkan, dikukuhkan bulan Februari kemarin, dan saya akan bimbing untuk pengembangan sains teknologi, khususnya bidang pengembangan obat-obatan. Nah, terus yang berikutnya saya juga sebagai konsultan staf ahli di Rumah Sakit Kepresidenan Rumah Sakit Gatot Subroto. Itulah aktivitas saya di Indonesia. Selain itu juga kami masih ada engagement dengan tugas-tugas di Amerika ya. Misalnya saya masih direktur Avita Biomedical, salah satu lembaga industri biologi di Amerika, di Irvine, di California. Direktur di sana, jadi kadang pulang-pulang pergi. Selain itu anak saya dan istri saya masih berkarir dan bekerja di sana, di Amerika. Jadi ya tanggung jawab keluarga, kadang sibuk pulang pergi. Banyak kesibukan, alhamdulillah bahagia dengan kesibukan yang begitu banyak. Mengajar, meneliti, dan melakukan tugas negara. Oke, kalau menurut Prof, inovasi itu apa sih, Prof? Nah, inovasi itu artinya di situ ada kebaharuan, ada suatu discovery, ada sesuatu yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena masalah itu kan selalu muncul, bisa berulang dengan masalah yang sama, tapi bisa merupakan masalah yang lain. Contoh kalau kita bicara tentang penyakit Penyakit COVID-19 yang terjadi sekarang ini, itu kan disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus juga pernah menyerang sebelumnya kan. Ada swine flu, ada flu burung, ada flu Spanyol 100 tahun yang lalu, dan itu sifat pandemik juga. Jadi tantangannya kan artinya gimana kita baik masalahnya sama ataupun tidak, harus ada inovasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau kita bandingin dengan konteks apa inovasi yang terjadi pada COVID-19 ini untuk menyelesaikan COVID-19 itu, pertama, protokol kesehatan dijalankan dengan lebih strict dibanding 100 tahun yang lalu. Waktu terjadi influenza 100 tahun yang lalu itu. Kemudian yang kedua, orang bisa berinovasi memproduksi vaksin dalam waktu kurang dari setahun. Tahu teknologi. Dan canggihnya lagi, ternyata teknologinya bukan hanya whole vaksin, tetapi bisa memproduksi yang kita sebut dengan mRNA vaksin. Itu kan, dan misalnya produk dari Moderna, Pfizer, dan banyak lagi produk-produk yang lain kurang dari setahun. Dan ternyata kalau kita bandingin 100 tahun yang lalu, pandemi itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk selesai. Cuma membutuhkan waktu 3 tahun. Artinya ada peran teknologi sendiri. Oh, pasti. Untuk mengintervensi biar inovasi kita itu lebih efisien. Betul ya, Prof? Betul. Ada 3 kekuatan besar kenapa para faculty member, mahasiswa, dan itu bisa mempunyai inovasi yang lebih cepat dibanding kita. Kita kan di Indonesia juga ada Universitas Indonesia, Airlangga, Gadjah Mada, dan sebagainya. Kan banyak, ada hampir 5.000-an universitas di Indonesia. Kalau kita bandingin suasana di Amerika juga ada ribuan universitas. Tapi kesan yang pertama yang saya rasakan waktu saya di sana, itu kemerdekaan atau independensi seorang peneliti itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Nah, kemerdekaan itu akan melahirkan kreativitas, dan kreativitas menimbulkan hasilnya adalah inovasi, produk berupa inovasi, sains, teknologi, cara berpikir. Itu yang pertama, independensi. Yang kedua, saya melihat dan saya merasakan environment yang sangat mendukung, respectful. Seorang peneliti di Amerika Serikat sangat dihargai oleh masyarakat sekelilingnya, baik masyarakat kampus maupun masyarakat sekelilingnya. Itu penting, karena itu bagian dari reward yang membangun spirit untuk
selalu menemukan kan. Nah, terus aspek yang ketiga yang tidak kalah pentingnya saya kira fundingnya. Karena kan inovasi pengembangan teknologi itu membutuhkan biaya. Nah, ternyata dari pemerintah memang betul-betul besar. Contohnya misalnya NIH, National Institute of Health, itu cuma satu lembaga dari suatu agensi di Amerika, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk inovasi dan pengembangan bidang kesehatan ya. Dia 36 miliar dolar, 36 billion US dollar dia punya budget untuk membiayai seluruh Amerika. Itu kan sudah 36 itu bisa sampai 600 triliun rupiah kan. Lumayan besar ya, Besar. Pak? Itu cuma satu bidang kesehatan. Jadi juga fundingnya tidak terbatas dari pemerintah. Untuk bidang kesehatan saya bicara, tapi bisa juga dari banyak filantropi. Contohnya dari Elon Musk, Bill Gates, kemudian banyak perusahaan-perusahaan Amerika, karena saya melihat perusahaan itu akan mendapatkan manfaat dengan dia membagikan funding. Maka dia akan terpotong pajaknya, dia tidak terlalu membayar pajak, lebih bagus dia. Jadi akhirnya kan tepat guna, peneliti mendapatkan funding yang lebih freedom, terus di lain sisi para pemilik industri merasakan manfaat berupa tidak terlalu berat membayar pajak. Kemudian berikutnya, output dari hasil riset itu diambil sama industri untuk dikembangkan lagi. Contoh misalnya, kalau kita bicara dengan mRNA vaksin, itu kan awalnya sebetulnya adalah produk riset yang ada di kampus untuk bioteknologi, bagaimana pengembangan suatu genom tertentu untuk mengidentifikasi antigen tertentu, terus menghasilkan dari pengembangan antigen itu bisa terdata lewat genetiknya, dan hasilnya bisa dikembangkan untuk menghasilkan antitesa dari antigen adalah antibody. Antibody adalah imun kan. Nah, dengan teknologi yang awalnya adalah basic science bisa teraplikasikan, dan funding dan utama dari itu kan industri sebetulnya awal. Kan matching antara apa yang dihasilkan di kampus dengan sekeliling. Jadi 3 environment itu yang saya melihat, saya rasakan di Indonesia belum maksimal. Apa itu yang terjadi di Indonesia? Kebebasan kita untuk melakukan riset itu masih tercengkrama oleh sistem birokrasi kita yang sangat politik oriented. Misalnya kalau mau kerjasama riset antara satu lembaga dan lembaga lain, bagian atau departemen, disiplin ilmu atau program studi tidak bisa melakukan. Yang bisa melakukan itu dekan atau rektorat kan. Itu kan birokratis. Itu menurut saya itu perlu dilakukan inovasi, karena kan riset bersifat fungsional. Kalau sudah ada birokrasi di Indonesia sudah berubah. Eselon 2, eselon 3 dan 4 sudah dijadikan fungsional tim kerja. Itu bagian dari inovasi, memotong birokrasi. Seharusnya kampus juga melakukan hal yang sama ya untuk bidang riset supaya para penelitinya lebih puas. Saya merasakan bahwa teman-teman yang mendapat funding itu harus membuat laporan yang sangat tebal. Itu di Indonesia, ya kan? Nah, sementara kalau kita di Amerika, kita dapatkan itu laporan cuma 1-2 lembar aja, dan itu laporannya cuma dilaporkan uang itu digunakan kemana, achievementnya apa, berupa publikasi, berupa patensi, atau berupa produk hasil karya. Itu kan artinya lebih terukur, tidak disibukkan oleh tetek bengek administrasi yang berlebih. Itu yang pertama, kemerdekaan. Yang saya rasakan juga yang kedua, aspek yang saya bilang environment atau masyarakat kita menghargai dengan memberikan reward yang cukup tinggi bagi seorang peneliti. Seorang peneliti rata-rata $10.000 kan per bulan. Nah, bisa lebih dari itu. Bahkan universitas kalau dia bisa membawa funding, selain gaji dasarnya dikasih oleh universitas, dari funding itu ada sudah disisihkan 25% untuk dia. Jadi kalau dia dapat $1 juta, berarti 250.000 untuk dia. Itu kan besar kan? Jadi
selain reward dari masyarakat itu juga merasakan lebih masyarakat Amerika maksudnya menghargai, oh kalau kita naik taksi atau apa kerjamu? Ya saya seorang researcher, saya seorang peneliti, bangga begitu. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah itu penghargaan dari kampus, penghargaan dari masyarakat, dan berupa hal yang real. Jadi orang termotivasi untuk selalu mempertahankan reputasinya kan. Nah terus yang ketiga yang saya bilang tadi itu funding. Funding. Nah, jadi itu hal yang sangat realistik saya melihat bahwa itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mengembangkan inovasi dan riset interest di Indonesia. Dan ya, ini bagian dari tentu usulan bukan kritisan ya, tapi kita sharing informasi berdasarkan pengalaman. Jadi independensi, environment, dan juga fundingnya Iya. itu kuncinya ya Prof ya. Tapi terkait funding dan juga environment itu sendiri sebetulnya di Jadikti udah mendukung juga Prof lewat Kedereka ini. Oh gitu ya. Ya kita udah menghasilkan, udah meluncurkan banyak berbagai program di ekosistemnya. Itu kan salah satunya yang bisa mendukung riset para inovator di kampus itu adalah matching fund programnya gitu. Magic Fund. Ya, Ini matching fund. program menarik dari Iya. mereka berarti ya. 50-50 gitu Prof. Nah ini memang kalau dilihat animonya, alhamdulillah researcher itu juga lebih meningkatkan inovasi mereka dan juga tingkat secara kualitasnya. Cuman yang jadi PR-nya ini Prof, terkadang masih belum tepat sasaran gitu ya. Kalau kita misalnya memanah gitu, itu masih di angka 1 atau 2 gitu yang kepanahnya, bukan ke angka 10-nya. Oke. Saya melihat ada strategi yang sangat menarik, strateginya NIH ya, National Institute of Health, karena kan yang akan Betul. dapat funding dari pemerintah itu hanya 10% top persen. Nah, 10% itu, dan untuk supaya efisien, tidak terlalu membebani biaya untuk mengevaluasi mana yang perlu. Kan itu dimulai dengan proposal kan, proposal ide riset dan diperkuat lewat preliminary data ya kalau kita di bidang ini. Dan misalnya untuk mendapatkan R1 itu dia akan nyumbang, pemerintah itu memberikan grant sekitar 2,5 sampai 5 juta dolar per satu laboratorium ya. Nah, untuk mendapatkan riset funding R1 itu membutuhkan cuma 10%. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti juga pada saat publikasi ilmiah kan, ada manuskrip masuk, editor mengirim ke para reviewer yang expert di bidang itu, tanpa dia ketahui siapa yang ini. Dari situ independensi reviewer akan memberikan masukan, kritisisme, skeptisisme dan sebagainya kepada editor, kan begitu. Nah, demikian juga ada tim review dari NIH adalah orang-orang yang pernah mendapat grant dari itu, dan itu kebanggaan bagi seorang reviewer, seorang profesor atau seorang peneliti yang mendapat kepercayaan sebagai reviewer NIH. Dia tidak dibayar, tetapi dia kan tahu betul ilmu. Jadi pada saat ada bidang neuroscience, bidang cardioscience, bidang farmasi, bidang apa, masuk proposal, semuanya sistem online, masuk ke NIH di portalnya, terus selesai itu kan tinggal di-deliver ke mereka. Bagaimana pendapat, bagaimana kritisme, dan kamu skornya berapa, kan ada dia. Setelah itu kembali kan ke tim yang ada di tim funder yang ada di NIH, dia tinggal objektif, dia berdasarkan pandangan objektif daripada reviewer, dia tinggal tutup mata, oh ini nanti ini yang cocok karena kan 10%. Jadi tentu sangat objektif mereka sehingga 10%-nya tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, karena saya sekarang juga sudah engage di salah satu universitas di Indonesia, namanya di kampus, saya sudah dikukuhkan sebagai guru besar dan saya akan pimpin bidang farmakologi di situ. Saya dalam waktu dekat akan buat yang disebut dengan
Center of Clinical Trial or Cell and Gene Therapy. Saya akan itu, dan pihak universitas sudah sangat setuju, sangat gembira. Nah, setelah itu kita akan kreasi produk-produk. Salah satu produk yang saya sangat tertarik untuk Indonesia yang dari laboratorium kami nanti rencananya itu adalah tentang herbal medicine. Kita punya variety atau keanekaragaman hayati terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Dan ternyata sebagian besar dari produk hayati itu yang begitu kaya itu hasilkan punya efek obat, bisa mengobati, bisa menyembuhkan, bisa memperbaiki. Tapi itu belum diekstrak secara baik. Sekarang kan sudah ada yang secara tradisional, obat-obat tradisional, jamu-jamuan ya. Tapi itu belum dikelola secara maksimal. Dan kenapa? Karena belum ada pengembangan untuk dari obat tradisional diekstrak zat aktifnya menjadi zat aktif. Zat aktif itu adalah zat, contohnya misalnya kina. Terus diekstrak dari batang itu menghasilkan zat aktif alkaloid yang kinolon yang bisa untuk mengobati malaria, kan begitu, dari obat. Atau kurkuma misalnya. Kurkuma kan ada, dia punya kurkumin. Kurkumin itu zat aktifnya bisa menjadi antioksidan. Contoh yang lain misalnya turmeric alpha yang berasal dari jahe, itu belum dikembangkan. Ada obat-obat tradisional di Indonesia juga sudah menarik, ada yang disebut dengan fitofarmaka, tetapi belum berkembang dengan baik. Dan sebetulnya itu sebagai peluang, bukan hanya peluang membantu orang, tapi itu peluang bisnis yang besar. Karena di dunia internasional teman-teman manusia ini kan ingin kembali back to nature. Dan kalau ada produk, apakah itu suplemen, obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dia merasa lebih aman. Pangsa pasarnya banyak. Kayak misalnya di Amerika banyak orang yang ingin kembali ke back nature, tapi kan alamnya tidak seperti kita. Iya, kalau kita lebih kaya ya, Prof ya. Iya, ini kan potensi ya. Iya, betul. Nah itu saya sudah buka tim. Insya Allah kita akan kembangkan di Indonesia. Biasa. Jadi mengembangkan fokusnya untuk pengobatan secara herbal ya, Prof ya. Ya, artinya herbal itu kita mau angkat menjadi kita ekstrak untuk jadi produk yang lebih terstandar. Oke. Ya kan? Kalau jamu-jamuan kan belum terstandar ya. Ini yang lebih terstandarnya secara medis, farmasi ya gitu. farmakologi ya. Farmakologi. Mungkin ada nggak, Prof, selain dari herbal tadi yang bisa kita inovasikan jadi peluang inovasi terbesar juga, mungkin dari segi tourismnya gimana, Prof? Ya, apa ya, sudah disebutkan oleh Pak Luhut ya, bahwa ada 145 triliun setiap tahun uang atau devisa negara kita flow out ke berbagai negara. Kenapa? Karena orang-orang menengah dan orang-orang berkepunyaan, orang kaya di Indonesia memilih ke luar negeri untuk berobat. Dan ternyata dari statistiknya kementerian menjelaskan bahwa kita rugi 145 triliun, itu kan besar. Karena berdasarkan jumlah dari tiap tahun, khususnya tahun lalu itu hampir 1 juta lebih penduduk Indonesia ke luar negeri. Di situ kan dia berobat, dia bayar uangnya dan terus selesai itu kan jauh lebih besar dari seluruh budget negara yang untuk Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kan cuma 100 triliun, bahkan sebelumnya cuma 90 triliun. Ini 145 triliun. Nah, oleh karena itu, dalam konteks orang yang berobat mencari kesembuhan itu dengan traveling, itu yang dulu disebut traveling medicine, sekarang kita sebut dengan medical tourism. Medical tourism itu bukan sekedar hanya berbicara tentang travelingnya, tapi berbicara tentang pada saat dia datang berobat di suatu negara, dia di situ juga
lakukan traveling, lakukan turis, lakukan hotelnya, beli macam-macam dan sebagainya, ya kan? Nah, kita punya potensi kan Indonesia. Indonesia the best top 50 number one untuk destination tourism itu Bali kan. Kenapa kita tidak memanfaatkan potensi itu? Makanya pemerintah sudah keluar keputusan presidennya yang untuk membuka kawasan ekonomi khusus di Sanur. Ada sekitar 49, hampir 50 hektar di Sanur. Yang dulunya kan Bali Beach Hotel ya. Sanur itu berubah jadi rumah sakit dan sebagainya. Dan itu sudah diputuskan sehingga nanti kan ada aturan-aturan khusus tentunya. Karena kan rencananya kan dokter asing bisa berpraktek di situ. Sekarang Konsul Kedokteran Indonesia lagi menggodok aturannya. Bagaimana kalau dokter asing ini. Nah, salah satu draftnya kita, kalau misalnya kita izinkan, dia cuma bisa berpraktek dokter asing ini. Karena kita mau menjaga dokter-dokter Indonesia supaya juga terlindungi haknya ya. Jadi dia cuma bisa di daerah itu. Tapi di lain sisi dokter Indonesia juga bisa praktek di situ. Kita rasionya kita berharapkan dokter spesialis Indonesia itu 80%, 20% dari dokter asing. Dokter asing yang bisa berpraktek di situ nanti adalah orang-orang yang betul-betul punya spesifikasi keilmuan. Kalau kita miliki ngapain? Iya betul. Ini diutamakan orang Indonesia dulu ya Prof. Maksudnya dokternya supaya kan tidak, walaupun tahun 2025 sudah kita ada kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN itu akan melakukan pasar bebas dari jasa dan barang kan. Pelayanan kesehatan itu jasa. Kita harus buka 2 tahun lagi. Jadi kita harus persiapkan kesiapan-kesiapan itu. Nah, medical tourism itu adalah suatu challenging atau tantangan. Contohnya tantangannya itu gimana yang 145 triliun itu jangan keluar. Potong separuh aja. Berarti sekitar 72,5%, ya kan? Ya, 77% itu tertinggal di sini kan. Itu kan luar biasa kalau bisa kita siapkan itu. Prof, terakhir ya, boleh kasih masukan Prof untuk ekosistem kolaborasi inovasi di Indonesia, terutama antara researcher dari universitas dengan dunia usaha, dunia industri. Filosofinya itu sangat simpel sebetulnya. Untuk bisa mematchingkan keduanya itu harus ada simbiosis mutualisme. Industri harus merasakan manfaat dan keuntungan dengan melakukan kolaborasi itu. Di lain sisi tentu para peneliti pasti merasakan manfaat karena at least di bidang funding kan. Yang kedua, setelah dia menghasilkan penemuannya itu bisa di-re-engineer atau diperbanyak atau dijadikan sebagai produk oleh industri. Jadi saling menguntungkan. Intinya kuncinya yaitu simbiosis mutualisme tadi. Simbiosis mutualisme. Jadi apa yang dicari industri bisa difulfill dari researcher di inovasinya. Begitupun juga sebaliknya ya Prof ya. Sebaliknya. Oke, dan tugas kita sebagai masyarakat terus menyemangati inovator itu ya melalui support kita gitu ya Prof ya, agar tentunya mereka lebih semangat lagi untuk berinovasi. Ini luar biasa Insan Dikti, Sobat Kederekas, kita sudah dapat wejangan banyak ya dari Prof Taruna Ikrar. Dan tentunya Prof Taruna Ikrar itu percaya ya Prof ya bahwa peneliti di Indonesia ini tidak kalah saing dengan peneliti di Amerika ya, dan secara global gitu. Tinggal bagaimana kita tetap terus berinovasi sesuai ekspertis kita terutama di bidang kesehatan ya Prof ya, karena banyak sekali peluang. Salah satunya tadi yang mau digaungkan oleh Prof Taruna Ikrar bersama para petinggi lainnya adalah medical tourism. Nah, kedepannya nih buat Insan Dikti yang berkecimpung di bidang kesehatan dan juga bidang tourism, ini bisa jadi peluang besar. Prof ya, silakan nanti Insan Dikti boleh cari inovasi sebanyak-banyaknya dan boleh berkolaborasi baik itu di platform Kedereka ya ataupun dimanapun, sehingga kita dapat membentuk satu kesatuan untuk Indonesia maju ke depannya. Oke, Prof Taruna Ikrar, terima kasih banyak atas waktunya Prof. Ya, kita senang sekali kedatangan Prof hari ini. Semoga bisa terus bercengkrama nantinya Prof ya, terutama
Saya mau dengar nih, kira-kira medical tourism nanti seberapa sukses untuk memajukan industri kesehatan dan tourism ke depannya. Oke, ya Insanikti Sobat Kedireka, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk terus update informasi mengenai Kedereka ya melalui @kedereka_id di Instagram. Dan juga boleh follow di Ditjen Dikti ya, @ditjen.dikti untuk update mengenai apa saja peluang inovasi yang ada, terutama jika Anda tertarik untuk berkolaborasi dengan industri. Baik, saya Velia selaku host, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.